Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknik Penyimpanan dan Penggudangan dengan dosen pengasuh Bapak Bambang Soekarno Putra STP MSI. Di sini saya mengambil judul tentang kontaminasi mikotoksin pada buah segar dan produk olahannya, serta penanggulangannya. Pada materi ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, produksi, ekspor, dan impor buah Indonesia. Yang kedua, kontaminasi kapang pada buah. Yang ketiga, mikotoksin utama pada buah. Yang keempat, penanganan dan penanggulangan mikotoksin serta prospeknya. Pada produksi ekspor dan impor buah Indonesia, produksi buah-buahan Indonesia cenderung meningkat, yaitu dari 13.551.435 ton pada tahun 2003 menjadi 17.116.130 ton pada tahun 2007. Penerimaan negara yang ditujukan dengan nilai produk domestik bruto atau PDB dari aneka buah mencapai 31.694,38 miliar pada tahun 2005. Departemen Pertanian tahun 2009. Kontribusi terbesar pada PDB diberikan oleh pisang dan berturut-turut diikuti oleh jeruk dan mangga. Sementara untuk ekspor impor buah secara umum menunjukkan neraca negatif, yaitu nilai dan volume impor lebih besar dibandingkan dengan nilai dan volume ekspornya. Penerapan teknologi produksi dan penanganannya pasca panen buah yang tidak memadai akan mengakibatkan inkonsistensi mutu dengan tingkat kehilangan yang tinggi. Terdapat 4 masalah utama penanganan pasca panen buah. Yang pertama, waktu pemanenan yang tidak tepat. Yang kedua, overpacking dan cara pengemas yang tidak tepat. Yang ketiga, kerusakan fisik akibat benturan dan penanganan yang kasar. Yang keempat, perubahan kimia selama proses penyimpanan. Selanjutnya, kontaminasi kapang pada buah. Kapang yang menginfeksi buah biasanya berasal dari spora yang menempel pada kulit buah. Infeksi kapang dapat terjadi saat buah belum dipanen maupun setelah dipanen. Proses infeksi akan dipercepat oleh kerusakan buah karena jatuh, perlakuan mekanis, dan investasi serangga selama penanganan pasca panen, sehingga kapang mampu menginfeksi sampai ke dalam daging buah. Menurut FAO 1981, pemetikan pada ujung tangkai buah atau menyisakan sedikit tangkai merupakan salah satu cara pemanenan yang sederhana, tetapi mampu mencegah infeksi kapang. Namun, cacat maupun luka pada buah akibat jatuh seringkali tidak dapat dihindari, sehingga menjadi jalan masuk bagi investasi serangga dan kapang. Di antara genus kapang yang teridentifikasi pada buah, terdapat beberapa genus yang berpotensi menghasilkan mikotoksin, antara lain Fusarium sp, Aspergillus sp, Penicillium sp, dan Alternaria sp. Kapang umumnya teridentifikasi pada buah yang ditandai dengan adanya noda warna hitam, sedangkan pada buah yang bebas noda tidak terdeteksi adanya jamur. Aminah dan Supraptini tahun 2003. Selanjutnya, mikotoksin utama pada buah. Mikotoksin merupakan racun yang dikeluarkan oleh kapang dan bersifat mengganggu kesehatan. Maryam tahun 2002 menyebutkan bahwa mikotoksin merupakan metabolit sekunder yang menghasilkan oleh spesies kapang tertentu selama pertumbuhannya pada bahan pangan maupun pakan. Kontaminasi mikotoksin dapat menyebabkan terjadinya mikotoksikosis, yaitu gangguan kesehatan pada manusia dan hewan, dengan berbagai bentuk perubahan klinis dan patologis. Misalnya, dapat menyebabkan penyakit kanker hati, degenerasi hati, demam,
pembengkakan otak, ginjal, dan gangguan syaraf. Pada umumnya, mikotoksin bersifat kumulatif, sehingga efeknya tidak dapat dirasakan secara cepat, tetapi harus melalui analisis laboratorium terlebih dahulu. Patulin merupakan pakan racun metabolit yang diproduksi oleh sejumlah kapang, atau Penicillium aspergillus dan Bisoclemix, yang biasanya terdapat pada buah dan produk olahannya, terutama apel, dan juga ditemukan pada tomat, pisang, nanas, peach, aprikot, dan plums. Dries dan Ragab pada tahun 2003 menyebutkan bahwa kehadiran spesies penghasil patulin pada buah tidak selalu menghasilkan patulin. Beberapa faktor seperti suhu inkubasi, ukuran luka, dan jenis substrat berperan penting dalam produksi patulin. Dijelaskan pula bahwa difusi patulin pada buah apel yang rusak busuk mencapai kedalaman 1-2 cm dari bagian yang terinfeksi. Selanjutnya, aflatoksin. Aflatoksin merupakan salah satu dari 5 mikotoksin yang harus diwaspadai, mengingat Aspergillus sp sebagai produsennya banyak terdapat dan mencemari pangan dan produk pangan Indonesia. Serta racun yang dihasilkan bersifat karsinogenik, mutagenik, teratogenik, dan imunosupresif bagi manusia. Saat ini dikenal 6 jenis aflatoksin, yaitu B1, B2, G1, G2, M1, dan M2. Aflatoksin M1 dan M2 merupakan metabolit. Aflatoksin B1 dan B2 yang terhidroksilasi dan dapat dijumpai dalam susu dan olahan susu yang diperoleh dari hewan yang mengonsumsi pakan yang tercemar aflatoksin. Urutan tingkat toksisitas berdasarkan kajian efek aflatoksin terhadap sel hati secara in vitro adalah B1 banding G1 banding G2 banding B2. Aflatoksin ditemukan pada aneka buah, terutama buah ara dan jeruk. Okratoxin atau OA dan alternariol toksin. Okratoxin A atau OA mempunyai aktivitas imunosupresif menghambat gluconeogenesis pada ginjal. Manusia dapat terpapar okratoxin melalui konsumsi bahan pangan yang terkontaminasi Penicillium dan Aspergillus, serta produk daging dari ternak yang pakannya terkontaminasi okratoxin. Alternaria merupakan genus kapang yang secara alami menginfeksi buah, baik sebelum maupun setelah dipanen, dan menyebabkan bercak pada buah. Cara penanganan dan penanggulangan mikotoksin serta prospeknya, yaitu penanganan pasca panen buah merupakan salah satu titik kritis terjadinya infeksi kapang penghasil mikotoksin. Oleh karena itu, penanganan buah yang tepat diharapkan mampu menurunkan infeksi kapang. Proses pemanenan buah menggunakan tangan dan paparan sinar matahari efektif menurunkan tingkat kontaminasi mikotoksin pada figs. Salah satu tahap penting untuk mencegah cemarannya patulin pada sari buah apel adalah menghilangkan bagian buah yang berjamur sebelum diolah. Kemudian, pengepresan yang diikuti dengan sentrifugasi mampu menurunkan kadar patulin hingga 89%. Sedangkan, jika menggunakan filtrasi, perlakuan enzim dan penjernihan, kadar patulin berturut-turut menurun 70, 73, dan 77%. Perbaikan kualitas melalui penanganan pasca panen yang tepat pada aneka buah dan produk olahannya penting dilakukan, agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Seiring makin tingginya kesadaran konsumen mengenai keamanan produk pangan, tuntutan akan tersedianya pangan yang bebas kontaminasi pun makin besar. Kesimpulan, aneka produk buah segar maupun olahan berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia dan menghasilkan devisa. Namun,
Tanpa penanganan yang baik, buah dan produk olahannya akan terinfeksi kapang, penghasil mikotoksin yang akan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Genus kapang yang teridentifikasi pada aneka buah dan berpotensi menghasilkan mikotoksin antara lain adalah Fusarium sp, Aspergillus sp, Penicillium sp, dan Alternaria sp. Jenis mikotoksin yang biasa terdapat pada aneka buah antara lain adalah patulin, aflatoksin, okratoksin, dan alternariol. Kontaminasi mikotoksin dapat terjadi pada tahap prapanen maupun pasca panen, serta selama pengolahan penanganan pasca panen buah segar yang tepat akan menurunkan tingkat kontaminasi, seperti pemanenan yang tepat, penanganan pasca panen yang baik, pembuangan kotoran, dan pencucian. Pada sari buah, pencegahan kontaminasi mikotoksin dapat dilakukan dengan membuang bagian buah yang terkapang sebelum diolah, perlakuan enzim, dan pencernihan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.